solusi ya, solusi dari apa? Dari penyakit bermewah-mewahan ini. Apa solusinya yang ditawarkan oleh syariat agar kita terhindar dari bermewah-mewahan? Solusi pertama, jamaah sekalian, agar kita jauh dari penyakit bermewah-mewahan adalah dengan cara kita berlatih untuk bersikap zuhud dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Kita tahulah tadi Nabi berdoa, apa doa Nabi? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad berupa makanan secukupnya. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Nabi SAW pernah memperlihatkan kepada para sahabatnya tentang bangkai anak kambing jantan dan kedua telinganya kecil. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berkenan membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, kami tidak tertarik wahai Rasulullah. Bahkan kalaupun dikasih gratis, kami pun tidak akan mau, ya. Karena dia sudah berupa bangkai. Bahkan kalaupun masih hidup, dia cacat karena telinganya kecil. Maka apa kata Nabi SAW ketika mendengar jawaban para sahabat? Fawallahi lad dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum. Dan sungguh dunia demi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Ya, luar biasa. Berarti Nabi menggambarkan hinanya apa? Dunia. Bahkan Nabi menyatakan, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun syarbatama. Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk, nah, maka Allah tidak akan memberikan sedikit orang kafir minuman walaupun hanya seteguk. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti dunia ini hina. Kalau dunia ini mulia, orang kafir nggak bakal dikasih minum. Makanya orang kafir nggak bakal dapat surga, karena surga hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan akan hinanya dunia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat lihat ke atas. Lihat orang rajin ibadah, ya kita pingin lebih daripada dia. Lihat orang rajin sedekah, pingin lebih daripada dia. Abu Dzar pernah mengatakan, ya, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkanku tentang 7 perkara. Nah, memerintahkanku untuk menjalankan 7 perkara. Di antara 7 itu apa? Wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Nabi perintahkan aku untuk melihat orang yang ada di bawahku dalam urusan dunia, ya. Dan aku tidak melihat kepada orang yang ada di atasku. Ya, jadi kalau urusan dunia apa? Lihat ke bawah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Kita punya mobil, masih ada yang naik motor. Kita naik motor, masih ada yang punya sepeda. Baru naik sepeda saja kelasnya. Kita naik sepeda, ternyata ada yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ternyata ada yang cacat, tidak bisa berjalan. Masya Allah, kalau kita lihat ke bawah, dunia itu akan terasa enak. Yang membuat kepala kita pusing, sepaneng, stres, ya, berat. Karena selama ini kita hanya melihat ke atas orang dalam kemewahannya di atas kita. Itu membuat kita apa? Membuat kita stres dan terpacu untuk bermewah-mewahan terus. Coba lihat orang di bawah kita, masih banyak orang-orang yang perlu. Tapi kalau urusan akhirat, lihat kemana? Lihat ke atas. Ya, baik. Makanya ada salah seorang ulama memberikan nasihat, idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Ini nasihatnya Al Hasan Al Basri. Kalau ada seorang melihat atau kalau ada seorang ingin mengunggulimu dalam urusan dunia, unggulilah dia dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat. Kemudian salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, lau anna rajulan sami'a bi ahadin atwa'u lillahi minhu kana yanbaghi lahu an yahzanahu dzalik. Kalau dia mendengar ada seorang lebih rajin, lebih taat beribadah daripada dia, harusnya dia merasa sedih. Ya, bukan sedihnya kalau tetangganya rumahnya lebih gede, mobilnya lebih banyak, baru sedih. Tidak, sedih justru ketika kita melihat ada orang yang ketaatannya jauh di atas kita, baru kita apa? Merasa sedih, kita nggak bisa mencontoh. Ya,
contoh betapa lemahnya semangat masyarakat kaum muslimin dalam beragama ini kita saksikan kalau masalah saf pertama kita saksikan. Masih ada sebagian masjid itu justru kalau di saf pertama seorang mempersilahkan orang lain, monggo silakan saja Anda yang di depan, saya di belakang saja. Kalau saf sholat padahal paling besar pahalanya di depan, dia nggak mau di depan, di belakang aja nggak apa-apa, atau di pojok-pojok aja. Ya, padahal pahalanya besar. Coba kalau antri sembako mana mau di belakang. Tapi kenapa kalau sholat milih saf belakang? Ya. Kalau saya dipersilakan saf ke depan, wah nggak akan saya tolak. Saya malah bilang terima kasih Pak ya. Dikasih saf depan gimana nggak seneng gitu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga membaca sirah orang-orang soleh. Ya, bagaimana kesuhudan mereka. Ya, mereka meninggalkan dunia untuk meraih akhirat. Kita ambil contoh sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau sosok sahabat yang berada di puncak kezuhudan. Di masa jahiliyah Mus'ab bin Umair itu pemuda yang kaya raya karena keluarganya kaya. Jadi kalau Mus'ab bin Umair itu keluar rumah itu sudah tercium bau parfumnya dari jarak berapa meter. Ya. Penampilannya itu apa? Penampilannya rapi, ya. Wajahnya ganteng sehingga jadi idola para wanita di masa itu. Tapi begitu masuk Islam, ya, kondisinya luar biasa. Sampai Nabi menangis melihat kondisinya Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam. Kenapa? Beda dengan dulu ketika di masa jahiliyah. Maka pakaiannya sudah mulai compang-camping. Kenapa? Demi masuk Islam. Kenapa? Dia diembargo oleh keluarganya. Tidak dikasih apa-apa lagi. Tidak dikasih fasilitas lagi. Tapi itu tidak masalah. Kenapa? Yang dicari oleh Mus'ab bin Umair adalah kenikmatan akhirat. Ya. Dan ingat, ketika mati syahid, Mus'ab bin Umair bahkan tidak mendapati kain kafan yang bisa menutupi seluruh bajunya. Ya. Kain kafannya cuma bisa menutupi sebagian tubuhnya dan kedua kakinya terbuka. Ya. Dan kepalanya pun juga terbuka karena kain kafannya nggak cukup. Ya. Ini contoh. Dan Mus'ab bin Umair itu apa? Orang pertama yang diutus Nabi untuk mendakwai kaum Ansor di Madinah. Luar biasa ya. Umar bin Abdul Aziz dulu sosok yang kaya raya. Tapi ketika jadi khalifah, beliau apa? Berubah drastis. Beliau tinggalkan fasilitas-fasilitas dan kemewahan-kemewahan. Ya. Sampai pada level beliau mampu meninggalkan dunia, padahal beliau mampu untuk mengambilnya. Tapi beliau tinggalkan dunia itu. Sampai-sampai Malik bin Dinar pernah mengatakan, orang bilang saya adalah orang zuhud, padahal Umar bin Abdul Aziz jauh lebih zuhud daripada saya. Ini kata siapa? Malik bin Dinar. Dan suatu ketika ada kisah menarik bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah ingin berangkat haji. Ketika dia hitung uang pribadinya, ini uang pribadinya ya, ternyata apa? Nggak cukup. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat haji. Padahal gampang saja kan kalau pemimpin mau berangkat haji kok susah-susah ya. Tapi beliau tidak berangkat haji. Karena apa? Uang pribadinya tidak cukup. Beliau nggak mau pakai uang negara, beliau nggak mau pakai uang rakyat. Luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, memikirkan akibat manis dari orang-orang yang bermujahadah meninggalkan kemewahan dunia demi mengejar negeri akhirat. Nabi SAW pernah bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyi khulalil imani ma sya yalbasuha. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah dalam rangka tawadhu karena Allah dan dia mampu untuk membeli pakaian itu, di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan para makhluk pilihannya. Kemudian dia dipersilakan untuk memilih perhiasan mana saja yang dia inginkan dari perhiasan surga. Ya. Ini balasannya jemaah. Orang misalkan mampu beli pakaian seharga apa? 100 juta. Ada pakaian 100 juta. Tas sampai 300 juta, 500 juta, 1 miliar. Dia mampu beli tas seharga itu, namun dia tidak beli. Dia beli tas yang apa? Yang lebih murah saja. Tapi sudah bagus. Ya. Dan sisanya dia infakkan di jalan Allah. Maka yang seperti ini di hari kiamat Allah akan panggil, Allah akan banggakan di antara makhluk-makhluknya dan dia dipersilakan memilih perhiasan surga mana yang dia
mana yang dia mau. Kemudian yang terakhir, memilih teman yang baik. Yang kelima ya. Sebab teman yang baik itu yang berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Gara-gara teman buruk kita jadi ikut-ikutan. Banyak orang bergaya hidup mewah karena teman-temannya buruk. Ikut-ikutan dia terpengaruh dengan teman-temannya, dengan gaya hedonisme teman-temannya. Maka Nabi kita SAW mengingatkan, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Orang itu berada di atas agama temannya, lihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Ya. Malik bin Dinar pernah mengatakan, setiap teman yang kamu tidak bisa memetik kebaikan, jauhi. Malah justru teman itu mengajak kita kepada berhura-hura, bermewah-mewah, jauhi teman seperti itu. Kenapa? Gak ada manfaat akhirat kita dapatkan. Dahulu pernah kita bahas, carilah teman yang kalau kita melihat dia, kita termotivasi untuk menjalankan ketaatan. Carilah teman kalau kita lihat dia, kita jadi ingin sedekah. Kalau kita lihat dia, kita ingin jadi belajar ilmu agama. Kalau kita lihat dia, kita jadi ingin menghafal Al-Quran. Ya, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Cari teman yang kalau kita melihat dia, kita jadi apa? Jadi ingat akhirat, bukan teman-teman yang hanya mengingatkan kita dengan duniawi-duniawi saja. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.